I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. Semuanya, kami dari kelompok 22 Islandia Fokus Scholarship Batch 1, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah podcast dengan 4 topik berbeda. Nah, topik-topik yang akan kita bahas kali ini tentunya ningkatin pemahaman kita mengenai berbagai soft skill yang harus ada dalam diri kita. Serta berbagai soft skill yang akan kita bahas kali ini tentunya harus diasah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita akan bahas apa aja sih soft skill yang harus ada dalam diri kita. Check it out. Halo semua, kembali dengan aku Krisna. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai soft skill development, yaitu membahas salah satu topik nih yang sangat seru, yaitu tentang seni dalam berbicara. Oke, di podcast kali ini aku mau nanya nih kepada Kak Yaya seputar seni dalam berbicara. Halo Kak Yaya, mungkin Kak Yaya bisa menyapa dulu nih ke teman-teman. Halo, Krisna. Suaraku kedengeran kan? Iya, aman Kak. Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya, Kak. Nah, pertanyaan yang pertama nih dari aku. Aku mau nanya nih ke Kak Yaya. Kira-kira apa aja sih, Kak, yang harus dilakukan bahwa ucapan kita itu dipenuhi logika yang kokoh? Oke. Aku akan jawab dulu ya untuk ucapan yang dipenuhi dengan menggunakan logika. Yang pertama itu kita harus memberikan alasan yang tepat untuk argumen kamu. Maksudnya itu waktu kita selalu diajarin kan untuk mengutarakan alasan di balik pendapat kita di saat menulis esai. Begitu juga dengan ucapan. Dalam berbicara sehari-hari, kita sering melupakannya bahwa dengan kebiasaan mengutarakan pendapat itu, kita akan menerapkan pola pikir yang logis. Yang kedua, harus konsisten dalam bersikap. Jika argumen kita lemah, kita pasti akan kebingungan, sebab nanti akan mengeluarkan argumen-argumen yang baru lagi. Oleh karena itu, kita harus konsisten dengan pendapat kita dari awal hingga akhir. Lalu yang ketiga, harus menggunakan kata-kata yang sederhana, seperti saya dengan bahasa Inggris. Ingatlah, ucapan yang sulit dimengerti oleh orang yang awam itu adalah penghalang komunikasi. Yang terakhir adalah tetap tenang. Gitu, Krisna. Oke, jadi ada beberapa lagi ya yang harus kita lakukan agar ucapan kita itu dipenuhi oleh logika yang kokoh. Nah, selanjutnya nih Kak, pertanyaan dari aku mengenai seputar topik wawancara ataupun interview. Nah, menurut Kak Yaya nih, bagaimana sih Kak tipe wawancara ataupun interview yang baik? Mungkin bisa dijelasin sama Kak Yaya? Oke, biasanya kita kan melakukan interview kan waktu saat akan melamar pekerjaan atau mendaftarkan organisasi atau kepanitiaan. Nah, saat wawancara itu kita pasti ditanya-tanya tuh, lalu kita jawab pertanyaan itu. Misalnya menggunakan kalimat yang pertama yang menarik untuk didengar, terus pertanyaan kelebihan, terus yang menggunakan angka, terus dan lain-lain. Tapi kita melupakan cara ini, namanya itu storytelling. Storytelling itu memiliki daya yang lebih kuat daripada sibuk menyebutkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan aja, karena storytelling itu akan menembus ke dasar hati gitu, yang akan menciptakan nilai tersendiri yang akan memikat tim pewawancara saat memperkenalkan diri gitu. Oke, tadi Kak Yaya sempat menyinggung nih ya seputar storytelling. Nah, pertanyaan mungkin terlintas dalam pikiran aku juga ya Kak. Lalu untuk storytelling sendiri, apa aja sih Kak yang harus kita siapkan ataupun kita perlukan? Oke, storytelling itu yang pertama tuh ada tema. Tema yang menonjol itu menarik banget lah, apa disukain oleh orang-orang, seperti tema yang legenda atau dongeng yang familiar gitu oleh masyarakat. Yang kedua, storytelling pasti ada konfliknya dong. Konflik yang membuat orang-orang tenggelam dalam cerita. Lalu habis konflik pasti ada simpatinya yang harus familiar, yang mudah dipahami oleh masyarakat dan bisa menarik simpati. Lalu ada solusi, habis konflik pasti ada solusinya yang membuat nilai dalam storytelling itu membuat lebih bagus. Storytelling itu adalah teknik berbicara yang digunakan pekerja profesional seperti dokter, pengacara, dan akuntan publik gitu, Krisna. Oke, jadi kayak storytelling ini juga perlu ya untuk wawancara ataupun interview gitu. Nah, pertanyaan nih terakhir dari aku. Mungkin Kak Yaya bisa bagi tips nih kepada kami. Bagaimana sih untuk menghilangkan rasa gugup dalam berbicara, apalagi saat mulai berbicara di hadapan orang yang baru kita kenal, atau bahkan di hadapan orang yang kita nggak kenal. Mungkin Kak Yaya bisa bagi tips nih kepada kami.
Oke, untuk tips ngilangin rasa gugup ya. Yang pertama tuh bikin karikatur pendengar. Maksudnya tuh kita harus ngubah nih mindset pikiran kita bahwa saat kita berbicara, audiens itu bukan yang akan nilai kita, tapi orang yang akan mendengarkan kita dengan senang gitu. Lalu menghindari merendahkan diri. Misalnya nih, kayak kalimat saya nggak sempat mempersiapin dengan baik atau saya banyak kekurangan gitu. Kalimat-kalimat itu justru akan bikin kepercayaan audiens itu turun dan bikin mereka nggak fokus juga. Hal ini juga bikin kita lebih gelisah dan lebih gugup. Lalu yang terakhir, kita harus ngucapin nih hal-hal yang positif kayak aku yang terbaik, terus aku bisa loh hari ini, terus aku pasti menang, terus hari ini aku akan menyajikan presentasi yang terbaik. Hal positif di atas akan meredakan rasa gugup dan akan muncul keberanian dalam diri sendiri. Kesimpulannya, kita akan jadi lebih percaya diri. Gitu, Krisna. Oke, mungkin poin pentingnya di sini kayak jangan merendahkan diri gitu ya. Terus kita harus yakin dalam diri dan juga berkata-kata positif supaya bisa ningkatin rasa percaya dalam diri kita. Mungkin itu. Oke, mungkin itu aja sih podcast mengenai seni dalam berbicara. Aku ucapkan terima kasih ya kepada Kak Yaya. Terima kasih, Kak. Halo Kak Krisna. Halo Nah, Kak Fitri. sekarang ini bersama dengan Kak Krisna ya, dan topik yang akan kita bahas kali ini nih menarik banget sih, yaitu cara untuk menghilangkan nervous dan cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Aku mau tanya-tanya beberapa hal nih Kak pada kesempatan kali ini, boleh ya? Oke, boleh banget nih. Nah, kita mulai aja nih. Jadi gini, menurut Kakak nih, apa sih sebenarnya faktor-faktor yang bisa membuat seseorang itu merasa nervous atau kurang percaya diri, terlebih lagi jika dia dihadapkan dengan banyak orang? Oke, jadi setiap orang itu memiliki rasa percaya diri yang berbeda-beda. Ada yang merasa rasa percaya dirinya itu tinggi, namun ada juga yang sebaliknya. Rasa percaya diri ini dapat tumbuh dalam diri seseorang, tapi jika rasa percaya diri itu tidak dijaga dengan baik, maka semua itu akan sia-sia. Nah, kalau menurut aku sih, rasa kurang percaya diri ataupun nervous, itu semua pasti ngalamin lah ya. Apalagi kan harus dihadapkan dengan banyak orang yang baru saja kita kenal. Nah, lalu untuk rasa kurang percaya diri, ini biasanya muncul karena adanya tekanan situasi, terus ngerasa bahwa dia tidak lebih baik dari orang lain, serta kurangnya kontrol dalam emosi. Sama biasanya tuh kayak kurang menyiapkan diri sendiri kalau mau ketemu sama orang lain. Nah, bisa juga rasa kurang percaya diri ataupun nervous ini timbul karena belum dibiasakan sejak dini. Jadi untuk memulai hal-hal yang baru itu butuh proses, kecuali kalau dia itu udah belajar sejak dini. Mungkin itu sih uh, beberapa rasa kurang percaya diri timbul gitu. Oke. Nah, banyak nih ternyata faktor-faktor penyebabnya yang udah disebutin. Misalnya tadi ada yang membanding-bandingkan diri, kurang persiapan, bahkan juga mungkin seperti ketika dia itu nggak terbiasa ya menghadapi itu, jadi perlu belajar. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Terus kita mau ngajak cerita-cerita nih. Kakak punya nggak sih pengalaman ketika harus berbicara gitu? Paling nggaknya berhadapan sama orang banyak, dan di saat itu pula sempat ngerasa nggak yakin dengan diri sendiri, ngerasa nggak pede, kayak mikirnya itu, aduh aku tuh nggak bisa ngelakuin ini gitu. Boleh dong Kak diceritain gitu, siapa tahu kan di sini ada yang mengalami hal yang sama dan bisa dijadiin pembelajaran juga mungkin. Baik, mungkin aku akan sedikit berbagi pengalaman dan juga cerita nih ya. Nah, jadi ceritanya tuh pada saat itu aku kan masih mahasiswa semester pertama atau biasa disebut maba lah ya. Nah, pada saat itu universitasku itu kayak mengadakan salah satu program pertukaran pelajar ataupun bisa disebut student exchange online. Nah, dari sekian banyak mahasiswa yang ada di kampusku, alhamdulillah aku terpilih untuk mengikuti program student exchange tersebut. Nah, awalnya tuh aku kayak merasa gak mampu dan sedikit kayak nggak percaya diri dan juga gugup banget gitu. Soalnya kan dari 6 mahasiswa yang terpilih, itu kayak cuman aku yang masih kayak maba dan juga belum ada persiapan. Nah, yang lain tuh kayak udah berpengalaman dan juga semesternya udah tingkat-tinggi kayak semester 3, semester 5, bahkan ada juga yang semester 7. Nah, pada saat awal ada kayak latihan semacam fokus group discussion atau FGD, itu kayak aku tuh kayak kebanyakan diem dan juga nggak banyak omong gitu, karena aku tuh merasa kayak bingung mau ngomong apa, takut
ngomongnya salah ataupun banyak pikiran-pikiran negatif lainnya. Nah, dari situ aku pun kayak dikasih motivasi ataupun penyemangat dari beberapa mentorku dan juga dosen. Terus setelah aku dikasih beberapa motivasi itu, aku pun kayak sering latihan, sering baca buku, terus sering ngobrol juga sama kakak tingkat, kayak cari-cari latihan ngomong dan juga cari-cari pengalaman. Nah, dari situlah aku pun kayak mulai terbiasa gitu untuk ngobrol sama orang yang nggak dikenal dan juga kayak orang-orang yang jatuhnya tuh kayak pikirannya udah terlalu tinggi gitu menurut aku. Dan dari situ aku udah mulai bisa ningkatin rasa percaya diri dan juga alhamdulillah ketika kami fokus group discussion bersama mahasiswa Jepang, itu pun kami kayak lebih menguasai topik pembicaraan gitu. Kayak lebih percaya diri, mungkin itu dari aku pengalamannya. Nah, ternyata ada pengalaman yang keren banget sih, masih jadi mahasiswa baru di saat itu, tapi udah bisa kita bilang disetarain gitu ya sama kakak-kakak tingkat. Itu bukti dari kalau rasa percaya diri itu bisa membawa sesuatu hal yang sangat baik, bahkan mencapai hal-hal yang sebelumnya nggak kita bayangin gitu. Iya. Oke, eh kalau gitu setelah kita berbincang-bincang dan cerita pengalaman, pasti banyak nih yang pengen tahu apa sih tips dan trik dari kakak untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri tadi. Oke, baik. Mungkin aku akan bagi tips nih ke teman-teman untuk mengurangi rasa nervous atau untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, yang pertama yang aku lakuin itu kayak menghadapi ketakutan yang ada dalam diri. Nah, masing-masing orang kan kayak punya ketakutan sendiri dalam hidupnya. Tapi hal itu menurut aku tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena kayak ketakutan itu bisa membatasi kita dalam menggunakan bakat dan juga kemampuan yang ada dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Jadi yang aku lakuin itu kayak mencoba mengeliminasi rasa takut dan juga pikiran negatif yang ada dalam diri aku. Nah, yang kedua tips dari aku yaitu kayak membangun kekuatan dalam diri. Hal ini kayak bisa dilakukan dengan melakukan hal apapun dalam pekerjaan dan juga bersosialisasi. Karena hal ini bisa memberikan kesan yang positif, sebab semakin banyak kita mengenal orang, itu bisa dijadikan untuk kesempatan kita mendefinisikan diri di lingkaran sosial. Nah, dan juga salah satu tujuan aku untuk bergabung di Fokus Scholarship ini, yaitu selain menambah pengetahuan, aku juga ingin membangun relasi agar rasa kepercayaan dalam diriku itu bisa berkembang lebih baik. Nah, selanjutnya tips aku yaitu sering membantu orang lain ataupun menolong, karena dengan membantu atau menolong orang lain itu dapat memberi tujuan serta meningkatkan keterampilan sosial. Dengan membantu orang lain itu juga dapat kayak mengurangi stres dan juga meningkatkan rasa percaya dalam diriku. Selanjutnya yang tips berikutnya yaitu saat berkomunikasi aku terbiasa kayak kontak mata langsung dengan audiens gitu. Nah, dengan melakukan kontak mata ini, aku bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan juga menghilangkan rasa takut saat aku mulai berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya yaitu yang aku lakuin yaitu kayak berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kira-kira teman-teman di sini siapa nih yang masih suka membandingkan diri dengan orang lain? Mungkin ada teman-teman? Duh, ini agak menusuk nih. Bahkan saya sendiri juga masih terbilang cukup sering ya membanding-bandingkan antara kemampuan diri sama ngeliat-ngeliat orang lain. Kok dia lebih jago ya gitu. Nah, iya bener banget tuh. Kadang kayak merasa membanding-bandingkan diri orang lain, itu pun kayak menurut aku sebaiknya harus dikurangi sih. Karena jika teman-teman kayak melihat hidup orang lain itu lebih baik dari hidup kita, itu kayak melemahkan rasa kepercayaan dalam diri kita. Hal ini terjadi karena kita akan cenderung menilai secara subjektif ketika menilai diri seseorang. Kita jadi berpikir bahwa orang lain itu lebih baik dan membuat diri kita itu seakan tidak berbuat apa-apa. Jadi saran dari aku sih kayak kita harus mengurangi rasa iri kepada orang lain. Nah, selanjutnya tips dari aku yaitu mengubah penampilan agar terlihat seperti orang yang berwibawa dan juga orang yang lebih percaya diri gitu. Hal ini bisa dilakukan dengan kayak berpakaian rapi, terus berjalan dengan tegap. Mungkin dengan hal-hal yang bisa kita lakuin itu bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam diri kita. Itu sih beberapa tips dan trik dari aku untuk meningkatkan rasa percaya diri. Wah, ada banyak nih. Tadi diantaranya aku ada dengar nih, menghadapi ketakutan, harus membangun kekuatan diri, contohnya seperti membangun banyak relasi ya, terus Ya, dengan sering membantu juga ternyata berpengaruh. Terus tadi yang di highlight gitu, yang sering banget dilakuin itu ya membandingkan diri dengan orang lain, ternyata tuh harus dikurangin, bahkan kalau bisa berhentiin langsung gitu ya. iya benar banget Oke, itu. satu pertanyaan terakhir nih Kak. Eh, tentang tadi kita ada bahas mungkin tentang motivasi ya. Boleh dong satu kalimat motivasi dari kakak biar kita itu makin percaya diri gitu, nggak gugup-gugup lagi, nggak nervous lagi. Oke, mungkin aku akan bagi salah satu motivasi aku ya kepada teman-teman, biar lebih pede lagi dan juga nggak gugup. Kalau aku pribadi sih, biasanya sering bilang ke dalam diri aku, bahwa semua orang itu punya karakter yang unik dan juga punya ciri khas yang
masing-masing gayanya sendiri kayak gitu. Jadi versi terbaik dari diri sendiri itu adalah kita percaya dan yakin dengan apa yang kita punya, serta jangan terlalu sering membandingkan kemampuan yang kita miliki dengan orang lain. Jadi kita harus selalu bersyukur apa yang kita punya dan apapun yang kita raih. Mungkin itu sih motivasi yang dapat aku sharing ke teman-teman. Oke, jadi dari motivasinya tadi nih ternyata banyak sih nilai-nilainya. Terus ada tadi dengar semua orang itu unik. Ya, unik, punya ciri khas. Jadi harus percaya sama diri sendiri. Harus yakin juga. Dan yang penting jangan lupa bersyukur. Intinya bersyukur bahwa dirinya itu unik gitu ya, Kak. Iya, Oke, benar. mantap banget sih ini. Mungkin itu sih tadi beberapa hal udah aku tanyain, udah dijawab juga dengan baik. Terima kasih ya untuk Kak Krisna yang udah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi sharing-sharing seputar cara menghilangkan nervous dan meningkatkan rasa percaya diri. Mungkin itu. Oke, terima kasih sekali lagi, Kak. Oke, terima kasih. Halo Beatrix, Halo, Kak. topik time management kali ini aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Beatrix. Oh, boleh banget nih, Kak. Bisa tolong dijelaskan nggak bagaimana cara kamu mengatasi pekerjaan atau tugas dengan deadline yang mendadak atau mepet sekalipun? Oke. Ini biasanya kan sering terjadi apalagi semasa di kuliah online. Jadi biasanya tuh di tengah plan-plan atau rencana-rencana yang udah aku susun di pagi, kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin deadline-nya mepet atau tiba-tiba dikasih terus ngumpulnya juga nggak kenal waktu gitu ya. Biasanya aku akan tulis dulu, lalu aku akan urutkan dari yang mana yang akan dikumpul duluan gitu, mana yang lebih perlu duluan. Jadi itu seperti menetapkan yang namanya priority atau prioritas. Itu sih. Oke, nah menurut kamu mengapa sih seseorang itu harus memiliki keterampilan untuk mengatur waktu? Oh, ini. Jadi kan semua manusia itu dikasih waktu yang sama ya untuk sehari ada 24 jam. Nah, ada itu secara umum kita bagi jadi pastinya punya jam istirahat gitu. Nah, di sisa-sisa selain waktu-waktu yang tertentu itu, itulah yang mungkin perlu untuk dimaksimalin, untuk dioptimalkan gitu. Jadi, kalau kita nggak punya yang namanya time management yang baik, waktu-waktu yang sisa itu nggak akan digunakan dengan baik, dan bisa dibilang akan berantakan dalam ininya ya, dalam kesehariannya. Kalau punya ya, kebayang nggak sih itu jadi lebih teratur, lebih terarah, apa yang mau dikerjain, target-targetnya juga bisa tercapai gitu. Baik, lalu apa yang kamu akan lakukan agar tetap teratur dalam menyelesaikan suatu pekerjaan itu? Oke, sebenarnya juga masih baru-baru ngelakuin ini, tapi mungkin aku bisa kasih ini juga, siapa tahu menginspirasi untuk yang lain. Jadi aku punya satu buku, buku ini aku sebut sebagai daily planner. Ya, karena isinya daily planner gitu. Jadi di daily planner ini aku buat beberapa bagian. Yang pertama itu ada ya to-do list, terus ada remember sama ada goals. Nah, jadi di bagian to-do list ini ya aku ngerencanain apa sih yang sekiranya perlu aku lakuin. Terus di bagian remember ya yang perlu diingat sama goals. Nah, goals ini berisikan tujuan-tujuan atau target-target yang aku mau capai dalam sehari itu. Nah, selain ditulis gitu kan, itu juga perlu diurutin. Misalnya dari atas itu yang paling priority gitulah. Ada yang namanya kuadran, 4 bagian, itu bisa disebut kayak kepentingannya dibagi jadi 4. Yang pertama itu ada yang namanya penting mendesak. Itu yang harus dilakuin sekarang dan itu penting. Untuk yang selanjutnya itu ada penting tapi nggak mendesak. Ini tuh perlu, tapi kita nggak perlu ngelakuin sekarang, masih ada waktu. Selanjutnya ada tidak penting mendesak, ya nggak begitu penting tapi kita harus kerjakan sekarang karena deadline-nya mepet misalnya. Dan yang terakhir adalah nggak penting nggak mendesak. Ini tuh boleh dikerjakan kalau semuanya udah beres atau nggak dikerjain juga nggak masalah gitu. Wah, keren banget jawaban dari Kak Beatrix. Nah, menurut Kakak kira-kira apa aja sih masalah manajemen waktu yang paling umum dialami oleh setiap orang? Oke. Untuk masalah time management yang paling sering dialamin nih, yang pertama itu adalah nggak konsisten. Nggak konsisten ini juga terbagi-bagi. Ada yang dia nggak konsisten untuk merencanakan, ada yang dia udah merencanain tapi nggak konsisten untuk menjalankan.
Ini sering terjadi sih. Misalnya, udah ribuan nih pagi-pagi jadwalnya, tapi pas siang, aduh nanti aja deh dikerjain gitu. Terus yang kedua ada kesulitan untuk menentukan prioritas. Nah, dari rencana-rencana yang udah dia buat, dia itu semacam bisa dibilang bingung ya untuk nentuin, ini loh yang harus pertama dilakuin, ini loh yang selanjutnya. Terus ini kayaknya bisa terakhir deh. Dia bingung untuk nentuin itu. Terus yang ketiga itu nggak fokus. Nah, nggak fokus ini dalam artian eh, bisa dia diartikan multitasking gitu. Aku juga kadang kayak gini sih, multitasking, padahal itu sebenarnya bisa mengurangi kualitas dari yang dikerjain, bisa mengurangi produktivitas juga, karena kalau misalnya multitasking sama-sama nggak terselesaikan gitu, jadinya kan butuh waktu lebih lagi untuk ngerjain satu-satu. Dan yang terakhir mood swing. Waduh, kalau yang ini, dia itu misalnya dia punya sesuatu kendala yang bisa buat dia itu nggak bersemangat gitu. Nah, kalau moodnya udah nurun, moodnya udah rusak, dia itu jadi nggak mau ngelakuin hal yang lain, dan itu bisa merusak time manajemennya dia. Itu sih yang paling sering dialami, bahkan aku juga mengalami itu. Wah, bener banget tuh, Kak. Aku sendiri banyak banget yang sama apa yang Kakak jelasin. Relate banget. Nah, boleh nanya satu pertanyaan lagi nggak nih, Kak Beatrix? Boleh banget nih, Kak. Nah, menurut Kakak apa aja sih keuntungan dari dapat mengatur waktu dengan baik? Oke, dari yang tadi udah aku sebut ini sebenarnya udah tersirat ya. Jadi yang pertama pastinya dengan time management yang baik itu untuk membantu kita itu jadi lebih teratur, lebih terarah gitu kan. Karena udah dijadwalin, udah ditentuin prioritasnya. Jadi untuk ngelakuin yang selanjutnya udah tahu, untuk target-targetnya juga udah tahu. Terus yang kedua, sehubungan dengan itu tentang target nih. Kita juga bisa mencapai target yang lebih banyak karena udah netapin setelah selesai ini kita bisa nambah-nambah target lagi bahkan kan. Jadi semua target yang mungkin udah kita rancangkan, udah kita plan bisa terlaksana, bisa tercapai dengan waktu yang udah ditetapkan juga. Terus yang terakhir nih, lebih sehat sama nggak mudah stres. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena cara nggak langsung, kalau misalnya dia punya time management yang baik, dia itu bakalan teratur untuk misalnya dalam hal sederhana tidur, dalam hal sederhana lainnya juga makan. Otomatis lebih sehat kan? Terus untuk stres ya, dalam hal tugas sih sederhananya. Misalnya kalau dia punya time management yang baik, aku ngerjain tugas ini deh jam segini gitu. Dengan begitu dia nggak akan repot-repot lagi gitu ketika deadline-nya mendekat. Jadi seperti itu. Baik, Kak Beatrix, terima kasih banyak atas waktunya di time management ini. Terima kasih. Oke. Oke, untuk podcast kali ini kita akan membahas topik tentang stress management yang akan dibicarakan oleh Kak Siva. Aku sapa dulu ya Kak Siva. Halo Kak Siva. Halo ya. Oke, aku pengen tanya-tanya nih tentang stress management. Nah, kan kita biasanya jadi mahasiswa ini, kita pasti banyak banget kan deadline atau banyak-banyak tugas kuliah, tugas organisasi, kayak gitu kan. Pasti kita ngerasa kayak burnout banget. Aku pengen tanya-tanya nih dengan Kak Siva, kalau ada teman satu tim kakak yang stres soal deadline, apa yang akan kakak lakukan? Nah, kalau aku sih biasanya salah satu cara yang akan aku lakukan terlebih dahulu itu mengingatkannya tentang deadline tersebut dan memotivasinya agar dapat mengatur waktu seefisien mungkin. Lalu jika hal tersebut masih membuat dia tambah stres, aku akan menasehatinya agar istirahat yang cukup, mencari tempat yang tenang untuk mengerjakan tugas, meminta bantuan orang lain, atau juga setelah itu aku akan mengajak ia untuk merencanakan liburan bareng gitu, dan dilakukannya setelah deadline selesai. Nah, hal tersebut akan memacu dia untuk bersemangat lagi untuk mengerjakan deadline dengan tepat waktu, dan stres dia pun juga dapat mereda gitu. Seperti itu ya. Oke, kan tadi aku menangkap gitu ya, kayak kita harus ngingetin teman-teman kita nih kalau soal deadline gitu. Kan kita udah ngingetin teman-teman kita nih.
Nah, tapi apa yang kakak lakukan jika mendapatkan feedback negatif dari teman-teman kakak gitu? Itu gimana? Ketika dapat feedback negatif, tentu yang pertama kali terjadi, kita kaget ya. Kenapa, dan bertanya-tanya kenapa dia feedback negatif ke kita gitu. Memangnya apa salah kita gitu. Tetapi kita harus tetap meresponnya itu dengan hal yang positif, seperti berterima kasih gitu. Oh iya, terima kasih. Mungkin dengan hal seperti itu menunjukkan etika kita itu lebih baik, dan juga meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah, seperti itu. Oke, kan ini biasanya kan mahasiswa itu biasalah banyak deadline gitu, kayak sehari ada berapa kegiatan gitu, kayak udah nggak ada banget jam istirahat atau udah benar-benar full padat banget. Nah, dengan adanya deadline-deadline itu terkadang membuat mahasiswa itu banyak tekanan atau bikin stres itu. Nah, dengan adanya tekanan atau kondisi yang bikin stres atau kondisi tertentu itu, apakah bisa membuat mahasiswa itu lebih maju dan berkembang gitu? Nah, hal ini pernah banget aku rasain, benar banget. Terkadang justru tekanan tersebut akan membuat dan memacu semangat kita sendiri nih. Dan kondisi tersebut dinamakan eustress, yaitu suatu kondisi di mana seseorang menjadi lebih baik atau lebih bersemangat dan lebih berpacu untuk berkembang dengan adanya tekanan-tekanan tersebut. Seperti itu ya. Oh iya, tekanan itu yang menyebabkan seorang bikin gangguan yang serius atau stres itu apa aja sih, Kak? Nah, tekanan tersebut itu bisa disebut distress, yaitu suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk mengubah sikapnya agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Adapun penyebabnya itu bisa disebabkan dengan situasi karena dipecat atau bercerai, atau bisa jadi karena keadaan fisik seseorang, atau dapat juga karena dia itu masih berduka gara-gara kematian orang terdekatnya gitu. Bisa jadi juga karena mengalami bencana alam atau lain sebagainya. Oh iya, kakak kan udah nyebutin distress ya. Kalau distress itu ada dampak terhadap fisiknya nggak sih? Kesehatan fisik gitu? Wah, ada tuh. Distress itu dapat menyebabkan sakit kepala atau migrain, dan juga dapat menyebabkan hipertensi, gangguan koroner, dan lain sebagainya. Itu aja sih yang aku baru tahu. Oh, berarti banyak juga ya kayak tentang fisiknya juga, tapi ada gangguan psikisnya juga nggak karena distress gitu? Menurut aku distress itu bisa dapat menyebabkan psikis seperti gangguan kecemasan, depresi, terus juga merasa takut yang tinggi dan sulitnya konsentrasi. Dan distress itu juga dapat meningkatkan emosional dan gangguan fisiologis. Seperti itu sih. Oke, berarti stres manajemen itu benar-benar bikin mahasiswa atau orang itu benar-benar kena dampaknya ya, bukan dari fisik atau psikisnya juga gitu. Oke, sekian podcast dari stres manajemen dari Kak Siva. Terima kasih ya Kak Siva sudah jelasin podcastnya. Iya, sama-sama ya. Nah, jadi demikian yang dapat kami sampaikan dalam podcast kami mengenai soft skill development ini.
tadi udah ada beberapa topik nih yang dibahas. Di antaranya itu ada time management, ada stress management, ada seni dalam berbicara, dan juga tadi ada nih tentang cara menghilangkan nervous dan cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dari time management sendiri, tadi kita bisa dengar ya, kalau time management itu penting banget. Supaya apa? Supaya lebih terarah. Lalu, dari segi stress management, ternyata kita perlu mengelola stres itu supaya lebih baik gitu ya, bukan hanya lebih baik dalam hal mental, tapi ternyata kalau kita stres itu juga mempengaruhi bukan hanya psikis tapi juga fisik. Ada tadi beberapa penyakit yang udah disebutin. Lalu untuk menghadapi meningkatkan kepercayaan diri atau menghilangkan nervous, kita juga perlu highlight tadi ya, ada beberapa hal gitu. Misalnya seperti kita tuh nggak boleh ngebanding-bandingin, terus kita itu harus ngebiasain diri, kita juga harus membangun relasi yang lebih luas lagi. Dan ada seni dalam berbicara. Tadi ada nih satu hal, yaitu tentang storytelling, yang mungkin belum diketahui banyak orang. Kalau storytelling itu bisa untuk mengungkapkan lebih dalam dari hati seseorang tentang dirinya gitu. Jadi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam podcast kami kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.